Ini kita mau datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati kita dan kita mau mengucap syukur untuk apa yang Tuhan beri pada hari ini. Kita menaikkan pujian, Ku Mau Cinta Yesus sebagai ungkapan cinta kita kepada Tuhan. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi ku mau cinta. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Kepada Bapak Teddy, saya minta dengan Bapak doa pembukaan hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah, pakailah sesuai dengan rencanamu. Saudara kekasih, mari kita berdoa. Bapa Allah dalam sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan pada pagi hari Tuhan. Engkau baik, bahkan sungguh baik Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, sehingga kami semua Tuhan dalam keadaan pagi ini dengan sehat, dengan baik kami hadir Tuhan. Ini adalah rencana-Mu yang indah buat kami Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami memulai ibadah, kami yang melayani maupun yang dilayani Tuhan. Terus Tuhan pimpin, kuasa-Mu Roh Kudus pimpin kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kami percaya pada hari ini kami akan diberkati oleh kuasa firman-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Terlebih hamba-Mu kami taruh ke tangan-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Yonatan Tuhan. Berbicaralah sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Engkau yang berbicara, Engkau yang pimpin semua ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami memulai ibadah ini dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, saya persilakan Bapak Ibu semua duduk. Saya percaya hari ini hari yang terindah. Karena apa? Karena kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Hari yang terindah. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Hari yang terindah, hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada apa saudara? Ada cintanya. Amin. Di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya. Amin. Di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Bertumbuh dalam imanku padanya. Sekali lagi bertumbuh dalam imanku padanya. Haleluya. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Bapak Armilan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya hari ini rindu untuk menyaksikan satu buah pujian. Sudah lama nggak pernah nyanyi di depan sini, jadi rindu sekali. Ada satu pujian yang saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah tahu. One day at a time, sweet Jesus. I'm only human, I'm just a man. Help me believe in what I could be and all that I am. Show me the stairway I have to climb. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time.
One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking for you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Do you remember when you walked among men? Well, Jesus, you know, if you're looking below, it worse now than then. Cheating and stealing, violence and crime. So for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Kita percaya bahwa kita kalau di dalam Tuhan selalu kita bersuka cita karena ada melodi di dalam hidup kita. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini, ada melodi di hatiku. Ada melodi di hatiku, Yesus yang berbisik manis, jangan takut aku sertamu dalam semua hidupku. Yesus, 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 nama yang manis, penuhi hatiku dengan nyanyian kekal. Hidupku rusak oleh dosa, kepedihan di hatiku. Yesus sapukan air mata, memberi semangat bagi Yesus. Yesus, 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 nama yang manis, penuhi hatiku dengan nyanyian berkata, tak lama lagi ya datanglah di atas
akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Boleh duduk, silakan Bapak Ibu. Kita angkat pujian. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Persoalan yang sedang terjadi, Dia mengerti, Dia peduli. Persoalan yang kita alami, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Kita naikkan pujian ini kembali. Saya undang kita semua bangkit, boleh berdiri. Tuhan tak pernah berdusta, amin. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia mengerti, amin. Dia peduli. Persoalan yang sedang terjadi, Dia mengerti, Dia peduli. Persoalan yang kita alami, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia mengerti, Dia peduli. Persoalan yang sedang terjadi, Dia mengerti, Dia mengerti, Dia peduli. Persoalan yang kita alami, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat menjadi nyata. Ya benar saudara, pujian tadi mengatakan, terkadang kita merasa Tuhan tidak ada waktunya lagi.
Tetapi ingat firman Tuhan. Persoalan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Dan pada waktu dicobai, Dia berikan jalan keluar. Jadi pencobaan kita hanya biasa, bukan yang luar biasa. Masalah yang biasa dan tidak melampaui kekuatan kita. Jadi Dia mengerti, Dia tahu kapasitas saudara dan saya. Dia tahu kekuatan tangan kita, kekuatan kaki kita, dan kekuatan pikiran kita. Dan pada waktu dicobai, Dia pun berikan jalan keluar. Memang saudara, terkadang di titik yang lemah, di saat kita ada di titik yang terendah, iblis mengintimidasi kita, mengatakan, untuk apa kamu setia-setia sama Tuhan? Untuk apa kamu sembah Tuhan? Lihat tuh, persoalanmu tidak selesai. Lihat tuh, masalahmu datang silih berganti. Bahkan sakit penyakitmu tidak disembuhkan. Tetapi ada satu ayat yang menguatkan kita, yang untuk menengging intimidasi iblis itu, yaitu segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Amin. Haleluya, haleluya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi segala percaya. Nanti saya undang perkara dapat Bapak Waluyo untuk doa firman. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi, tetap percaya Tuhan setia. Mari saudara-saudara kita satu dalam doa. Benar Bapak, iman kami tetap percaya pada Engkau yang selalu melindungi dan memimpin kami dalam segala hal. Biarlah Engkau terus menjamah kami, memimpin kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Biar kami selalu setur dengan rencana dari Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Kami serahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini hingga selama-lamanya pada Engkau. Biarlah Engkaulah yang memimpin dan membimbing kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, dan semua doa serta ucapan syukur kami ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kepada hambanya Bapak Yonatan saya persilahkan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kalau kita boleh ada bersama-sama menikmati kembali kesempatan yang ada untuk kita berbakti bersama, menikmati hadirat Tuhan lewat pujian dan juga lewat firman Tuhan yang sebentar akan kita sama-sama nikmati. Terima kasih tentunya kepada Ibu Gembala dan juga seluruh majelis yang ada. Saya boleh kembali diberikan kepercayaan untuk berbagi berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan sesuai dengan tema yang disampaikan pada bulan November ini adalah dapat dipercaya. Saya berikan judul untuk khotbah pagi hari ini, menjadi pribadi yang dapat
dipercaya. Katakan pribadi yang dapat dipercaya. Saudara-saudara, bicara tentang kepercayaan memang sesuatu yang sangat langka dan semakin sulit kita temui di dunia ini. Begitu banyak hal-hal yang membuat orang ragu, bahkan kehilangan kepercayaan. Investasi bodong, aparat-aparat penegak hukum yang justru melanggar hukum, pemimpin-pemimpin yang hanya bisa berjanji tapi tidak bisa menepatinya, sehingga sekali lagi sulit untuk kita dapatkan sebuah kepercayaan di dalam dunia saat-saat ini. Apalagi dengan situasi yang semakin sukar. Tahun 2022 sebentar akan kita akhiri dan kita akan memasuki tahun 2023. Ada begitu banyak kabar-kabar yang mungkin sudah membuat kita bingung, cemas. Resesi ekonomi di depan yang orang banyak nggak tahu mesti gimana. Beberapa negara bahkan sudah dipastikan akan bangkrut. Pengusaha-pengusaha besar sudah mulai pusing 7 keliling. Belum lagi pandemi COVID. Kita sudah sempat bernafas lega karena kondisinya menurun, tapi sekarang mulai naik lagi. Sehingga semakin membuat orang kehilangan juga kepercayaannya kepada Tuhan. Tetapi kita yakin kalau kita tetap menjadi orang-orang yang percaya dan dapat dipercaya, kita dapat lalui semuanya itu dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Amin. Kita akan lihat di ayat pokoknya. Bisa tolong bantu? Untuk ayat yang pokok kita lihat Nehemia 7 ayatnya yang kedua. Nehemia 7 ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama 2, 3. Pengawasan atas Yerusalem aku serahkan kepada Hanani saudaraku dan kepada Hananya panglima benteng, karena dia seorang yang dapat dipercaya dan yang takut akan Allah lebih daripada orang-orang lain. Saudara bisa perhatikan di dalam gambar yang saya tampilkan juga di situ. Nehemia setelah dia memimpin proses pembangunan tembok Yerusalem dan boleh berjalan dengan pertolongan Tuhan sekalipun banyak tantangan. Hingga akhirnya dia harus kembali ke Persia. Dan dia mempercayakan kepemimpinan berikutnya. Kalau dalam bagian itu dikatakan pengawasan, dalam salinan lain pemerintahan atas kota Yerusalem dipercayakan kepada 2 orang ini. Yang pertama Hanani sebagai pelaksana atau dalam bidang kepemimpinan disebut sebagai eksekutif. Dan juga ada Hananya sebagai panglima benteng, security-nya. Dikatakan dia seorang yang dapat dipercaya. Kata dia di situ dalam salinan aslinya digunakan katanya hui atau hi. Itu bisa berbicara mengenai tunggal ataupun jamak. Dan memang dalam konteks ayat ini bicara dua-duanya dapat dipercaya. Bagaimana Nehemia bisa mempercayai Yerusalem kepada 2 orang ini, itu bukan hal yang gampang saudara-saudara. Saya tanya, kalau kita sudah sempat dihianati, kalau kita sempat ditipu, susah nggak untuk kita percaya lagi sama orang? Susah bukan? Nehemia bukan orang yang perjalanannya mulus dalam membangun tembok Yerusalem. Berulang dan berulang kali dia sampai ditipu. Dia hampir saja kena jebakan. Nah kita lihat di bagian slide berikutnya. Nehemia sempat menghadapi orang yang tidak dapat dipercaya. Kita perhatikan Nehemia 6 ayat yang kedua. Saya bacakan. Maka Sanbalat dan Gesem mengutus orang kepadaku dengan pesan, mari kita mengadakan pertemuan bersama di Kefirim di lembah Ono. Tetapi mereka berniat mencelakakan aku. Ada banyak hal yang membuat orang kembali lagi sulit untuk percaya ketika dia tertipu, dihianati, dijebak. Nehemia juga tidak mudah untuk dia memberikan kepercayaan sekalipun kepada Hanani saudaranya, juga kepada Hananya, karena ada banyak pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan. Saat tembok Yerusalem masih dibangun, waktu itu sudah ada orang-orang yang tidak senang. Orang-orang yang hendak menjebak bahkan mencelakakan Nehemia.
dengan sebuah kemunafikan. Kelihatan baik di depan, tapi di belakang sudah memasang jebakan maut. Tidak hanya di situ saja, di ayat yang ke-10 berikutnya, ketika aku pergi ke rumah Semaya bin Delaya bin Mehat Tbl, sebab ia berhalangan datang, berkatalah ia, biarlah kita bertemu di rumah Allah di dalam bait suci dan mengunci pintu-pintunya, karena ada orang yang mau datang membunuh engkau. Ya, malam ini mereka mau datang membunuh engkau. Di sini Nehemia dikasih tahu, ada orang yang mau mencelakai kamu, ada orang yang mau membunuh kamu. Kamu harus pergi ke bait Allah. Ini bukan orang sembarangan, saudara-saudara. Kita lihat ayat yang ke-11 berikutnya. Tetapi kataku, orang manakah seperti aku ini yang akan melarikan diri? Orang manakah seperti aku ini dapat memasuki bait suci dan tinggal hidup? Aku tidak pergi. Kenapa Nehemia tidak mau pergi? Ayat yang ke-12. Karena, kita baca bersama, 2, 3. Karena ku ketahui benar bahwa Allah tidak mengutus dia. Ia mengucapkan nubuat itu terhadap aku karena disuap Tobia dan Sambalat. Lanjut ayat 13. Untuk ini ia disuap, saya bacakan, supaya aku menjadi takut lalu berbuat demikian sehingga aku berdosa. Dengan demikian mereka mempunyai kesempatan untuk membusukkan namaku sehingga dapat mencela aku. Bait Allah tidak boleh dimasuki orang sembarangan. Hanya orang-orang dari suku Lewi lah yang boleh masuk. Nah, Nehemia hendak dijebak. Bahkan oleh seorang yang dianggap punya karunia kenabian. Nehemia, ada orang yang hendak membunuh kamu. Ini waktunya kamu berlindung. Pergi ke bait Allah, cari perlindungan di sana. Padahal mau dijebak. Supaya Nehemia dipersalahkan. Bahkan bisa dihukum mati. Oleh seorang yang dianggap punya karunia kenabian. Tapi Nehemia bersyukur dia bisa membedakan. Tetapi lepas daripada itu semua, sekali lagi, tidak mudah saudara-saudara untuk Nehemia percaya sama orang dalam situasi seperti itu. Tetapi kita mau lihat apa yang membuat Nehemia berikutnya percaya kepada Hanani dan Hananya. Apa yang membuat Nehemia bisa mempercayakan pemerintahan dan pengaturan seluruh kota dan penduduk Yerusalem berikutnya kepada dua orang ini? Mari kita akan perhatikan bagaimana kita menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Ada 3 hal, next kita lihat. Ya, ada 3 hal yang saya akan bagikan di sini. Apa saja kriteria orang-orang yang dapat dipercaya? Kita perhatikan dari kehidupan Hanani dan Hananya. Pertama, hidup yang sehati dan sevisi. Katakan sehati dan sevisi. Ketika bapak dan ibu yang sudah menikah, atau anak-anak muda yang hendak mencari pasangan untuk menikah, tentu salah satu kriteria selain seiman di dalam Tuhan, orang yang punya kesehatian, orang yang punya satu tujuan hidup, maka pernikahan itu cenderung akan tentram. Ada konflik, ada masalah, tapi karena memang punya kesehatian, punya satu tujuan hidup yang sama, relatif aman. Tapi kalau sudah tidak sehati, tidak punya tujuan yang sama, ini yang repot. Bapak-bapak, pengusaha, pimpinan dalam sebuah usaha, Anda mencari karyawan, bahkan Anda mencari manajer mungkin, tentu akan mencari yang bisa mengerti hati kita. Bisa mengerti keinginan kita. Mengerti ini perusahaan mau dibawa kemana. Nah, Nehemia pun memilih Hanani dan Hananya karena mereka punya kesehatian dengan Nehemia. Punya satu visi dengan Nehemia. Dari mana kita bisa tahu? Mari kita lihat berikutnya. Di dalam Nehemia 1 ayat 1 sampai yang ketiga saya bacakan terlebih dahulu. Riwayat Nehemia bin Hakalya pada bulan Kislew tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku. Berikutnya dengan apa saudara? Dengan beberapa orang dari, memang disebutkan namanya cuma satu orang, Hanani. Tapi dalam beberapa literatur dikatakan Hananya juga merupakan bagian dari orang-orang ini yang datang menemui Nehemia di Puri Susan, di pusat kerajaan Persia pada waktu itu. Ngapain? Ada apa?
Mereka datang atas inisiatif mereka sendiri. Mereka bukan pemimpin kota Yerusalem. Mereka belum menjadi pemimpin pada waktu itu. Tetapi ada sebuah keterbebanan dalam diri mereka, dalam hati mereka. Dan ternyata beban ini juga ada dalam hati Nehemia. Makanya Nehemia bertanya, bagaimana kabar orang-orang yang terluput? Bagaimana orang-orang yang ada di Yerusalem? Dan mereka bilang, termasuk Hanani di situ tentunya pimpinannya, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Nah, saudara-saudara, saya flashback sedikit. Boleh klik gambar berikutnya. Pada waktu bangsa Yehuda dibuang ke Babel selama kurang lebih 70 tahun. Lalu pemerintahan beralih, tidak lagi Babel yang menguasai mereka, tapi kerajaan Media Persia. Dan saat kerajaan Persia inilah, sesuai dengan nubuatan firman Tuhan, bahwa 70 tahun mereka akan dibuang, tapi berikutnya mereka akan kembali ke Yerusalem. Klik berikutnya. Mereka kembali ke Yerusalem. Dan mereka bukan cuma kembali dengan tangan kosong. Mereka kembali tidak dengan tangan hampa. Next. Di dalam Esra 1 ayat 1 sampai 11, kita tidak akan baca seluruh ayat ini, tapi saya akan sampaikan kesimpulannya di bagian perikop ini. Esra membawa perlengkapan rumah Tuhan yang terdiri dari 5.400 barang-barang emas dan perak ke Yerusalem. Ini sebelum Nehemia. Sebelum Nehemia kemudian memimpin sebuah gelombang pemulangan berikutnya yang ketiga. Sebelumnya Esra. Dan sebelum Esra ada Zerubabel. Tapi saya persingkat di Esra dulu. Jadi Esra pada waktu itu kalau sudah baca di Esra pasal 1 ayat 1. Diperintahkan oleh Raja Kores untuk memimpin gelombang pertama mereka pulang ke Yerusalem. Tidak dengan tangan hampa. Mereka bahkan diperlengkapi dengan berbagai macam barang-barang yang berharga. Untuk membangun bait Allah. Nah, kondisi inilah yang kemudian membuat Nehemia khawatir. Kenapa? Karena saudara tahu sendiri, barang berharga itu mengundang resiko orang jahat kalau tahu dia akan melakukan nekat, kejahatannya dengan nekat. Begal yang kita tahu ya, begal-begal yang banyak juga berkeliaran, ya kita berdoa supaya Tuhan pakai aparat-aparat keamanan untuk bisa bertindak. Karena begitu banyak meresahkan. Bukan cuma barang milik orang diambil, nyawa pun bisa mereka hilangkan. Inilah gambaran Nehemia begitu khawatir. Karena waktu itu dikatakan tembok Yerusalem masih roboh dalam keadaan masih puing-puing reruntuhan. Dan ini juga lah hati yang sama ada pada Hanani dan Hananya. Mereka punya keterbebanan, satu hati dengan Nehemia. Tetapi bukan hanya satu hati. Kadang-kadang ada orang cuma terbeban tapi tidak melakukan sebuah tindakan. Hananya terbeban. Mereka tentunya sudah bergumul bagaimana mengatasi hal ini. Nanti kita akan lihat pada bagian berikut. Sebetulnya mereka sudah punya pemimpin-pemimpin di Yerusalem, tapi orang-orangnya korup. Enggak bisa diandalkan, tidak bisa dipercaya. Akhirnya mereka memberanikan diri pergi ke Persia menemui Nehemia. Dan dengan satu hati, dengan satu tujuan, dibangunlah tembok Yerusalem. Pada waktu Nehemia pada saat itu bekerja sebagai orang kepercayaan Raja Persia, Raja Artasasta. Untuk membawa minuman, tetapi dia tidak mau tinggal dalam zona nyaman. Dia kemudian memimpin gelombang pemulangan berikutnya untuk mengadakan proyek pembangunan tembok Yerusalem. Dan tentunya ada kesehatian yang dimiliki antara Nehemia dengan Hanani dari sejak awal proses pembangunan itu berlangsung. Saudara-saudara, kesehatian ada sebuah kunci untuk kita menemukan keberhasilan. Dan juga satu visi untuk kita bisa mencapai tujuan yang kita harapkan bersama. Nah, klik lagi berikutnya. Dalam pembicaraan tentunya Nehemia sudah melihat, menilai. Sekalipun Hanani adalah saudaranya, saudara adalah saudara.
Tetapi kalau bicara tentang kepercayaan, saya boleh tanya dan boleh pastikan kepada saudara-saudara yang hadir pada saat ini. Belum tentu saudara sendiri bisa dipercaya, bukan? Kadang-kadang mungkin ada orang lebih percaya sama orang lain dibandingkan saudara. Dan Nehemia mempercayakan kepada Hanani pemerintahan atas Yerusalem bukan sekedar karena saudara. Dia tentunya sudah melihat berdasarkan kerjasama yang dilakukan. Ada kesehatian, ada satu visi. Klik lagi berikutnya. Ada konektivitas. Klik. Saudara, kalau kita kerja bareng sama orang yang connect enak bukan? Tapi kalau kita kerja sama orang yang gak connect-connect. Bukan soal intelektual. Bukan soal kecerdasan. Tapi gak ngerti hati kita. Aduh capek saudara-saudara. Tapi Hanani connect dengan Nehemia. Dan satu visi. Oke, yang kedua. Apa kriteria orang yang dapat dipercaya? Yang kedua adalah hidup yang penuh dedikasi. Katakan dedikasi. Apa itu dedikasi? Dedikasi itu adalah bicara tentang pengorbanan, pengabdian, ketekunan. Apa gunanya seorang punya visi yang sama, punya keterbebanan yang sama, tapi tidak tekun? Tidak mau berkorban, sulit. Nehemia adalah orang yang tentunya mencari siapa yang dia bisa percayakan yang punya dedikasi yang tinggi. Dan didapati Hanani dan Hananya. Dari mana kita bisa tahu? Saudara-saudara, berikutnya kita lihat. Ada tantangan selama masa pembangunan tembok Yerusalem. Saya akan bicarakan cepat saja. Dimulai dari pasal yang kedua, klik. Ayat yang ke-10. Ada Sanballat, Tobia, orang Amon, ya di situ Sanballat orang Horon, Tobia orang Amon, bahkan nanti ada orang-orang lainnya juga. Beberapa dari mereka adalah pemimpin-pemimpin terdahulu. Dan pemimpin-pemimpin dari daerah sekitar Yerusalem yang cemburu, yang iri karena tembok Yerusalem mau dibangun lagi. Bahkan disponsori oleh Raja Artasasta. Biasa, kalau bicara tentang iri, dengki, di mana-mana akan selalu ada. Tetapi yang saya tertarik untuk melihat di Nehemia 2 ayat 18 dikatakan, dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Nehemia membagikan visi yang Tuhan taruh untuk membangun tembok Yerusalem dan mereka meresponi. Siapa yang meresponi? Tentu saja orang-orang Yahudi di bawah kepemimpinan Hanani. Dan kita lihat lagi berikutnya. Di pasal yang keempat, Sanballat mulai memprovokasi, mulai mengintimidasi, mulai berusaha untuk menggagalkan proyek itu. Dia mengolok-olok, dia mencoba untuk membuat semangat mereka menjadi luntur, membuat mereka untuk tidak percaya bahwa apa yang mereka buat akan berhasil. Tetapi dikatakan di sini di pasal 4 ayatnya yang ke-6. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Ada dedikasi yang dilakukan di situ. Seluruh bangsa tentu saja dalam kepemimpinan Nehemia dan Hanani, juga atas pengawasan dari Hananya. Berikutnya lagi, Nehemia pasal 4 di ayatnya yang ke-7 bagian akhir, Sanballat enggak menyerah. Dia masih sangat marah, bahkan ayat yang ke-8 saya bacakan. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Dedikasi seseorang akan teruji, terbukti bukan dalam situasi yang baik-baik saja. Kalau situasi baik, orang rajin, orang tekun itu enggak aneh. Tetapi ketika situasi tidak baik, ketika ada tantangan, ketika ada ancaman, orang itu tetap tekun dan konsisten dengan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Itu orang yang berdedikasi. Ini sudah mulai bukan cuma sekedar olokan, bukan cuma sekedar hinaan. Saya enggak tahu dalam saudara yang masih sekolah, mungkin ada yang mengolok-olok di sekolah, Anda yang bekerja, Anda yang sedang memulai atau membangun usaha. Entah berapa banyak hinaan, mungkin olokan yang Anda terima. Tapi orang yang berdedikasi akan tetap konsisten. Kalau Anda yakin itu adalah sebuah pekerjaan yang bisa mempermuliakan Tuhan dan Tuhan tempatkan Anda di sana.
Tetapi kami berdoa ayat 9 kepada Allah kami dan apa? Mengadakan penjagaan. Dua hal. Secara rohani mereka enggak lupa untuk selalu bersandar kepada Tuhan. Kalau diolok, kalau dihina, bahkan muncul ancaman dan serangan, yang pertama harus kita lakukan, datang sama Tuhan. Mereka tahu apa yang harus mereka perbuat pertama adalah berdoa. Tapi bukan cuma sekedar berdoa. Mereka juga melakukan bagian mereka. Proyek itu harus terus dilakukan. Kenapa? Karena ada ancaman, justru harus mereka semakin gencar membuat tembok itu dibuat lebih cepat. Sehingga mereka sambil berdoa, mereka membawa hal ini ke hadapan Allah. Mereka juga mengadakan penjagaan terus siang dan malam. Bukankah ini dedikasi? Bahkan berikutnya saudara lihat, sambil mereka membangun, sambil mereka berjaga-jaga. Saya tanya, berapa banyak di antara Bapak Ibu barangkali ada yang menjadi kontraktor? Kalau orang menjadi kontraktor, terus disuruh untuk membuat sebuah proyek bangunan, tapi disertai dengan sebuah ketegangan, sebuah ancaman, bisa maksimal enggak kerjanya? Jelas susah ya. Susah untuk bisa konsentrasi, susah untuk bisa maksimal. Tetapi luar biasanya, saya langsung lompat di bagian berikutnya. Nehemia 6 ayat 15 kita baca bersama. 2, 3. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. Saya gambarkan sedikit. Tembok Yerusalem itu pada zaman Nehemia ya, bukan yang sekarang. Itu panjangnya kurang lebih 4 km. Panjangnya 4 km. Tingginya kurang lebih 12 meter. Dan lebarnya kurang lebih 2,5 meter. Dibangun hanya dalam waktu 52 hari. Sesuatu yang kelihatannya mustahil. Anda boleh tanya sama kontraktor-kontraktor yang ada. Orang yang suka membangun. Tembok 4 km. Gambarannya seperti ini. Dalam waktu 52 hari. Memang yang bekerja ada puluhan ribu orang. Tapi dalam suasana tegang, terancam. Tapi luar biasanya inilah saudara-saudara. Kita lihat dulu Nehemia 6 ayat 16 berikutnya. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Situasi yang gak mungkin menjadi mungkin kalau ada intervensi Allah. Dan disinilah kalau kita lihat next, ada kesehatian, ada satu visi, ada satu tujuan. Tapi ditambah berikutnya, klik, ada intervensi ilahi. Maka mereka bisa melakukan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Orang yang dapat dipercaya adalah orang yang bisa mendapatkan hasil-hasil yang mungkin di luar dugaan. Kenapa? Karena dua hal ini harus ada. Satu hati, sevisi, penuh dedikasi. Apalagi ada intervensi dari Allah, maka kita akan melihat hal yang luar biasa Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Dan yang terakhir, orang yang dapat dipercaya adalah orang yang hidup dengan tidak berkompromi. Kita baca Nehemia 5 ayat 15. Saya akan bacakan. Tetapi para bupati yang sebelumnya yang mendahului aku sangat memberatkan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 sikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat. Tetapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah. Ini yang saya bilang tadi. Pada akhirnya Nehemia sempat menjadi bupati menggantikan pemimpin-pemimpin sebelumnya yang korup. Pantas saja sekalipun pada waktu itu gelombang pemulangan orang Yahudi kembali ke Yerusalem dibekali dengan berbagai banyak modal untuk mereka bisa bangun, tapi nggak bisa bangun-bangun karena pemimpinnya korup. Nehemia waktu itu menjadi bupati takut akan Allah. Dan dia saat sudah menyelesaikan pembangunan tembok dengan Hanani, Hananya dan orang-orang Yahudi, dia harus kembali ke Persia.
pekerjaan belum selesai. Kenapa? Karena waktu itu banyak rumah-rumah yang belum dibangun. Jadi kalau rumah subsidi bukan hanya di zaman sekarang, di zaman Nehemia pun ada. Jadi pada waktu itu rumah-rumah mau dibangun. Sehingga perlu ada pengawas. Dipilihlah Hanani dan Hananya. Saudara, kalau saudara lihat di sini adalah sebuah proyek yang mangkrak. Kenapa ada proyek yang mangkrak? Salah satunya karena korupsi. Karena anggarannya nggak sesuai. Tentu saja Nehemia harus hati-hati memilih orang yang tidak berkompromi, orang yang jujur. Nah, klik berikutnya lagi. Kita baca Amsal 28 ayat 20, 2-3. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Jangan salah paham, tidak salah, sekali lagi tidak salah menjadi kaya. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya, ini ada peringatan karena ada sebuah ambisi yang kadang-kadang juga tidak disertai dengan hati yang murni dan jujur, akhirnya melakukan tindakan-tindakan korupsi, tindakan-tindakan yang menyimpang dari firman Tuhan. Tetapi ada jaminan dari Tuhan, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Karena kalau bicara tentang uang, dalam Injil Lukas, Tuhan Yesus pernah katakan, barang siapa setia dalam perkara yang kecil, dia akan setia dalam perkara yang besar, akan dipercayakan hal-hal yang besar. Itu bicara konteksnya tentang keuangan, saudara-saudara. Jadi kalau ingin cari orang yang dapat dipercaya, salah satunya tidak berkompromi dalam hal penyalahgunaan uang, itu tidak dia lakukan. Makanya tidak heran, selesai Nehemia memilih Hanani dan Hananya, waktu dia mau kembali ke Persia, saudara tahu respon orang-orang Yahudi pada waktu itu? Kita baca berikutnya, Nehemia 7 ayat 70 dan seterusnya. Saya bacakan. Sebagian dari kepala kaum keluarga memberi sumbangan untuk pekerjaan itu, sedang kepala daerah memberi sumbangan untuk perbendaharaan 1000 dirham emas, 50 buah bokor penyiraman, dan 530 helai kemeja imam. Pula beberapa kepala kaum keluarga memberi sumbangan untuk perbendaharaan pekerjaan itu 20.000 dirham emas dan 2.200 mina perak. Dan yang disumbangkan oleh orang-orang lain adalah 20.000 dirham emas, 2.000 mina perak, dan 67 helai kemeja imam. Kalau orang itu bisa dipercaya, maka tidak ada keraguan-raguan, tidak ada rasa cemas. Mereka mempercayakan berbagai hal sumber daya modal untuk dikelola bagi kebaikan bersama. Berbeda dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya yang suka korupsi. Nah, saudara lihat berikutnya, tembok raksasa di Cina, ya, Great Wall, adalah tembok yang dibangun dengan tujuan supaya Cina, kerajaan Cina pada waktu itu bisa aman dari serangan orang luar, suku luar. Tetapi sayangnya, klik, tembok ini sekalipun dibangun dengan begitu tinggi, dengan harapan tidak ada orang yang bisa memanjatnya, demikian tebal supaya tidak ada orang yang bisa mendobraknya, tapi sayang, akhirnya justru tidak dalam waktu yang lama. 100 tahun pertama sejak tembok ini dibangun, Cina sudah diserang oleh bangsa-bangsa sekitarnya yang lebih kecil 3 kali. Kenapa? Karena justru bukan oleh serangan itu dalam bentuk serangan militer, tapi serangan karakter. Penjaga-penjaga pintu gerbangnya bisa dikorupsi, bisa disuap, bisa disogok. Next berikutnya. Perbedaan antara negara maju, negara berkembang dan negara miskin bukan soal sumber daya. Bukan soal lamanya bangsa itu berdiri. Mesir dan India adalah salah dua negara yang usianya lebih dari 2000 tahun, tetapi maaf bicara, masih banyak hal-hal yang ketertinggalan di sana. Kalah dibandingkan Singapura, Kanada, Australia, dan New Zealand yang usianya tidak lebih dari 150 tahun. Apa yang membedakannya? Karakter orang-orangnya. Ya, karakter kepemimpinan pemerintahannya. Nah, saya akan sampai pada bagian-bagian terakhir. Di Yesaya 33 ayat 15 dan 16, saya rindu kita baca bersama ayat ini. Hitungan ketiga, 2, 3. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur,
yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu, rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Ini luar biasa. Ayat 15 bicara tentang karakteristik orang yang dapat dipercaya. Dan ayat 16 adalah sebuah jaminan dari firman Tuhan bahwa orang yang dapat dipercaya, Tuhan akan tempatkan pertama tinggi. Ini bicara soal Tuhan naikkan dia dalam sebuah promosi. Tuhan bawa dia naik lebih tinggi dalam kemuliaan. Dan yang kedua, dia tinggal aman dalam benteng-benteng, ada perlindungan Tuhan. Dan yang ketiga, di situ digambarkan roti disediakan, air minum terjamin, kebutuhannya Tuhan jamin. Menghadapi tahun 2023, apapun keadaan yang terjadi, jadilah orang-orang yang dapat dipercaya. Maka kita tidak justru menurun, tapi Tuhan akan bawa kita naik. Orang lain boleh khawatir, takut, tapi ada perlindungan Tuhan bagi orang-orang yang dapat dipercaya. Dan berikutnya, ada jaminan akan kebutuhan yang kita perlukan. Puji nama Tuhan. Saya tidak perpanjangkan firman Tuhan. Mari saya undang pemain musik untuk bangkit, untuk maju ke depan. Jemaat kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau responi firman Tuhan ini dengan pujian. Pagi hari ini, adakah kehidupan kita bagaikan tembok-tembok yang roboh? Tidak ada rasa aman, suasana hidup yang begitu mencekam, traumatik masa lalu. Karena tembok yang roboh itu bicara tentang traumatik orang-orang Yahudi pada masa lalu ketika mereka diserang. Tetapi yakinlah, ketika kita datang kepada Tuhan, asalkan kita menjadi orang yang dapat dipercaya, Tuhan akan sanggup memulihkan kita. Haleluya. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Amin. Engkau Tuhan yang tak pernah berdusta, Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Oh, dia mengerti, dia peduli, Dia mengerti, Dia peduli. Persoalan yang sedang terjadi, Dia mengerti, Dia mengerti, Dia peduli. Dia peduli. Amin, amin. Persoalan yang kita alami, namun satu yang dia minta, namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada hal yang ingin saya sampaikan di sini. Nehemia, arti dari namanya adalah penghibur, penolong yang dari Tuhan. Kita punya penghibur dan penolong yang sejati, yaitu Roh Kudus. Hanani artinya kemurahan, keramahan, belas kasihan. Hananya artinya perkenanan Tuhan. Kita sadari hidup ini kita nggak bisa melakukan menjalannya sendiri. Kita perlu kemurahan dan perkenanan Tuhan. Datanglah kepada Roh Kudus, Nehemia kita.
Roh Kuduslah yang mampu menolong, menghibur kita. Roh Kuduslah yang menjadi juru syafaat, sama seperti Nehemia menyampaikan itu kepada Raja Artasasta. Roh Kudus akan menyampaikan setiap keluhan-keluhan doa kita kepada Bapa. Tapi kuncinya, jadilah orang yang dapat dipercaya. Maka perkenanan Tuhan, kemurahan Tuhan akan tetap menguasai, memimpin, mewarnai seluruh hidup kita. Haleluya. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Oh, yakin dengan iman dia mengerti, dia tetap peduli. Amin, amin, haleluya. Persoalan yang kita alami, namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi. Sekali lagi nyatakan, dia mengerti, dia peduli. Oh, dia mengerti. Amin, haleluya. Dia peduli. Apapun persoalanmu, tetap percaya. Dia Tuhan yang sanggup. Dia tetap sanggup. Haleluya. Dia mengerti. Dia peduli. Persoalan yang kita alami, namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi. Namun satu yang dia minta, namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Haleluya, haleluya. Mari kita bersehati di dalam doa. Pagi hari ini, setiap kami datang kepada Tuhan secara pribadi, sebab tidak ada siapapun juga di antara kami yang mampu mengerti dan yang tetap peduli, bahkan yang selalu sanggup menolong kami selain hanya Engkau Tuhan. Karena itu secara pribadi lepas pribadi, kami bawa hidup kami di hadapan Tuhan. Kalaupun mungkin saat-saat ini rasanya hidup kami bagaikan tembok-tembok yang sudah roboh. Kami tidak tahu harus berlari kemana. Karena ada begitu banyak ketika kami datang kepada manusia, orang bisa mengecewakan. Tetapi kami bersyukur, kami punya penolong, kami punya penghibur, kami punya Nehemia yang sejati, yaitu Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang menjadi juru syafaat bagi kami. Engkaulah yang menyampaikan doa-doa kami dengan keluhan-keluhan yang tidak sanggup kami ucapkan. Sama seperti Nehemia yang datang kepada Raja Artasasta. Kami percaya kalau kami menjadi orang-orang yang dapat dipercaya, bukan sekedar percaya kepada Engkau, tapi kami juga menjadi orang-orang yang dapat dipercaya oleh Engkau. Maka setiap keluhan kami, setiap seruan kami, setiap pergumulan kami yakin Roh Kudus, Engkau akan menjadi penolong. Dan Engkau menjadi sarana untuk menolong kami, memulihkan kami. Sehingga kami tidak takut, kami tidak usah khawatir menghadapi hari-hari yang akan datang. Karena bersama dengan Tuhan, sekalipun ada begitu banyak tantangan, ancaman yang dari luar datang, tetapi dengan intervensi Allah, dengan kesatuan hati, dengan kesatuan tujuan, dengan dedikasi yang tinggi, kami akan melihat keberhasilan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara diberi kekuatan yang luar biasa untuk kita tetap teguh berjalan walaupun apapun yang kita hadapi. Karena kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia, yang selalu menolong kita. Terima kasih untuk Bapak Yonatan yang sudah
memberikan firman Tuhan. Kita semua dukung doa supaya Bapak dipakai secara lebih heran lagi. Dimanapun Bapak ditempatkan, dimanapun Bapak memberitakan firman, kuasa Tuhan sempurna untuk Bapak. Amin. Haleluya. Pengumuman untuk seminggu ke depan. Minggu depan ibadah dimulai jam 8.25 dan diawali dengan doa Biston jam 8 pagi. Dari Bapak Ibu yang ingin mengikuti via online bisa mengikuti via Zoom melalui meeting ID dan passcode yang tertera pada layar. Kami juga mengajak Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah setiap hari Selasa, doa Biston malam jam 7:30 malam sampai jam 8:30 malam melalui meeting ID dan passcode yang berada pada layar. Kami juga mengundang anak cucu Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah sekolah minggu onsite PDMS jam 8.25 di tempat ini. Untuk informasi mengenai sekolah minggu, Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Heni maupun Ibu Sandy. Untuk ibadah usia tunas kelas 5 sampai kelas 9 setiap hari Jumat jam 7 malam via Zoom. Untuk informasi usia tunas, Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Mary maupun Ibu Sandy. Untuk ibadah dewasa muda PDMS, kami juga mengundang dewasa muda PDMS untuk mengikuti ibadah PDMS setiap hari Sabtu jam 7:30 malam bersama Pastor Nemo Bahari melalui meeting ID dan passcode yang tertera pada layar. Untuk informasi mengenai meeting ID, Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Fungling maupun Ibu Lingling. Dan untuk persembahan, Bapak Ibu bisa masukkan ke dalam amplop yang berada di kursi masing-masing dan dimasukkan di dalam kotak persembahan yang berada di luar ruangan. Sekian pengumuman dari saya, Epicentrum, God bless you. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Nanti Bapak Henry Kau untuk menutup kita dalam doa berkat. Dengan tamatnya ibadah kami pada pagi hari ini, Bapak, kami kembalikan segala pujian, hormat, ucapan syukur kami kepada kami telah menerima Tuhan berkat yang besar daripada firman yang Engkau sudah percayakan pada hamba untuk disampaikan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu ajaib dan luar biasa. Tiada bandingannya, tiada tarahnya firman-Mu Tuhan. Semua perkataan-perkataan-Mu itu hidup dan menghidupkan. Terima kasih Bapak. Kami mau belajar terus Tuhan.
untuk tetap taat dan setia. Kami mau belajar Tuhan untuk berdedikasi yang tinggi Tuhan dan kehidupan kami. Belajar bertanggung jawab Tuhan atas apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Dan doa kami pagi hari ini, buat hamba-Mu yang sudah Engkau percayakan melayani kami. Tuhan, Engkau memberkati pendeta Yonatan. Tuhan, dimanapun dia berada, baik pelayanan Kau percayakan kepadanya, melalui mengajar, mungkin mengumpulkan, mungkin penginjilan. Tuhan, Engkau sertai hamba-Mu. Sesuai janji firman-Mu, tanda-tanda heran selalu menyertai hamba-Mu Tuhan. Dan lewat hidupnya banyak jiwa dimenangkan buat kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati istri anak-anaknya Tuhan, di mana mereka berada, segala kebutuhan, keperluan, Tuhanlah yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada, menjadi bagian hidup mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan pun jemaat-Mu yang sudah menerima firman-Mu. Semua kami yang ada, mulai dari yang kecil sampai yang dewasa, Tuhan, kami semua diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat sekalian, arahkan hati dan pikiran-Mu hanya tertuju kepada Bapa di surga. Dan terimalah berkat, damai sejahtera daripada Allah Bapa, serta kasih dan sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan Roh Kudus mengikat kita menjadi satu, memberi penghiburan, pengurapan serta kemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Hal ini mulai pada pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita yang percaya kepadanya di awan-awan permainya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya berkata, amin.